Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan panduan pembuatan video infografis. Ya. Nah, yang pertama, dia harus 5 menit maksimal ya. Jadi maksimal 5 menit, tidak boleh lebih dari 5 menit. Oke, kurang boleh. Jadi lebih cepat boleh, lebih tidak boleh. Seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya bentuknya adalah landscape. Jadi tidak portrait ya, tapi landscape miring. Seperti itu. Oke. Nah, kalau bisa ukuran standar laptop ya. Jadi jangan yang agak kotak ya. Landscape-nya benar-benar ya seperti handphone dimiringkan gitu ya. Oke, kemudian di dalam video infografis tidak perlu ada narasi lisan. Jadi tidak perlu ngomong. Cukup dengan eh, ilustrasi-ilustrasi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah cukup mengunggah satu orang saja gitu ya ke dalam Google Classroom atau Google Drive. Jadi tidak ada penumpukan file yang sama supaya supaya tidak ada penumpukannya. Oke, nah bagaimana isinya seperti apa? Yang pertama, isi dari video infografis bukan kalimat-kalimat panjang, bukan paragraf-paragraf di copy ke dalam video gitu enggak, tapi harus bisa menunjukkan ilustrasi. Ya, kalimat boleh singkat saja, bagusnya pakai simbol-simbol gitu ya. Gunakan simbol-simbol, gunakan ilustrasi supaya lebih visual ya, lebih bisa dicerna secara visual ketimbang dicerna secara tekstual gitu ya. Jadi maksimalkanlah simbol-simbol, pointers-pointers dengan menggunakan gambar, bukan hanya sekedar menggunakan teks gitu ya. Nah, supaya benar-benar infografis banget gitu kira-kira. Jadi harus singkat, padat, jelas, tapi tidak kehilangan informasi yang penting gitu ya. Nah, kemudian grafik wajib ada. Grafik pretest post-test wajib dimuat dengan line chart, boxplot atau sebagainya. Jadi bebas ya, bebas. Nah, di sini akan kita kasih contoh grafik menggunakan line chart gitu ya. Yang paling simpel ini contohnya. Kalau mau pakai boxplot yang agak rumit silakan, tapi di sini pakai line chart sudah cukup. Ya, simple aja. Oke. Tapi tidak hanya grafik ya, tidak hanya grafik. Itu adalah salah satu bagian yang penting. Nah, grafiknya kalau bentuknya animasi lebih bagus bergerak ya. Jadi line-nya itu bergerak dari satu titik ke titik lain itu lebih bagus. Garisnya itu bergerak itu lebih bagus ketimbang gambar mati gitu ya. Jadi kalau bisa video infografisnya gambarnya bergerak tidak mati. Jadi jangan sampai terkesan seperti PowerPoint dibikin video. Itu jelek. Ya, kalau sekedar PowerPoint dibikin video kan jelek gitu nggak bagus. Bikin dia bergerak. Ya, setahu saya PowerPoint bisa juga sih diatur bergerak. Ya, jadi line-nya itu garisnya itu bergerak, ya kan? Seperti itu biar lebih menarik. Kemudian isinya tadi apa? Yang pertama ditampilkan adalah urgensi penelitian, kenapa eksperimen ini dilakukan, kenapa. Nah, memang kita gampangnya copy aja kan kalimat latar belakang, tapi jangan gitu, harus pakai simbol-simbol, poin-poin atau gambar yang langsung kelihatan, oh ini loh pentingnya. Satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat kelihatan kenapa eksperimen dilakukan. Gitu ya. Silakan diatur, kreasikan sendiri ya. Kemudian desainnya seperti apa? Nah, itu perlu dijelaskan. Akan seperti apa? Berapa grup? Apa yang akan dilakukan? Ya, itu silakan dibuat dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik, ya kan? Lalu prosedurnya seperti apa? Step by step-nya. Nah, itu sampaikan secara jelas, gitu ya. Treatmentnya seperti apa? Termasuk prosedur itu termasuk treatmentnya seperti apa? Diperjelas ya, diperjelas dengan kalau bisa dengan foto-foto juga bisa dengan sedikit kalimat ya, sehingga nampak jelas diapain gitu, terjadi apa. Ada foto misalkan prosedurnya itu perlakuan seperti apa ya diperjelas. Kemudian diceritakan juga partisipannya ya ditampilkan deskripsi singkat
ya kan? Ilustratif, partisipannya apa, siapa, berapa, gitu ya. Jumlahnya berapa dan siapa mereka, gitu. Pakai simbol-simbol, misalkan gambar apa namanya, gambar orang berjejer ya, pakai simbol orang itu yang bukan sketsa sih apa namanya, simbol gitu ya itu. Ya biar lebih menarik. Kemudian alat ukur yang digunakan apa? Ditampilkan aja namanya apa, kualitasnya bagaimana. Ya boleh pakai poin-poin bulat-bulat, simbol-simbol, gambar-gambar untuk lebih menarik. Kemudian langkah-langkah eksperimen. Ya treatmentnya gimana? Ini seperti tadi mirip ya. Ya. Jadi kalau sudah salah satunya dijelaskan tidak perlu diulang ya. Misalkan tadi sudah ya sudah tidak perlu diulang. Gitu. Langkah-langkah eksperimen. Treatmentnya tuh khususnya ya. Terus cara mengukurnya gimana itu harus disampaikan gitu ya. Dan jangan sampai ada pengulangan-pengulangan. Jadi kalau memang dirasa sudah disampaikan, tidak perlu disampaikan lagi. Nah, terus kemudian yang penting inilah hasil penelitiannya nih. Ya, nomor 3 ya. Hasil penelitiannya. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Nah, ini contoh nih. Ini, teman-teman semua, ini tidak seperti ini. Ini hanya yang kotak-kotak hitam ini sama panah-panah ini nanti nggak ada ya. Nanti kalian bikin tidak perlu ada panah-panah ini dan kotak-kotak ini nggak perlu. Itu cuma direction aja, cuma pengarahan aja supaya bisa dipahami gitu ya. Jadi nanti yang perlu dicantumkan hanyalah angka-angka ini ya, efek dan sebagainya ini, mean score ya. Inilah yang harus dicantumkan ya. Post test difference, gain score difference ini yang harus dicantumkan gitu ya. Jadi nanti kotak-kotak ini dan apa panah-panah ini dihilangkan gitu. Nah, ini yang simple nanti silakan dibikin yang bagus melalui video editing gimana biar dia bisa bergerak ya. Nah, saya sedikit kasih cara analisisnya ya. Ini kan ada pretest dan post test, ini kelihatan effect size ya. Efeknya berapa, p-value-nya berapa, ini kelihatan ada. Ya, nah, jadi ini adalah pretest post test untuk grup eksperimen gitu ya. Nah, ini kalian cari pakai Wilcoxon ya. Kalau yang sampel size-nya kecil ya, cari pakai Wilcoxon. Satu grup dulu. Jadi satu-satu ya. Satu grup dulu, cari p-value-nya pakai Wilcoxon dan cari effect size-nya. Sudah diajarkan ya oleh dosennya masing-masing dan sudah ada kalkulatornya juga gitu. Ya, kalau tidak tahu silakan tanya aspraknya. Kalau juga tidak tahu silakan tanya ke saya nggak apa-apa. Kemudian yang kedua ini effect size dan p-value untuk kelompok kontrol ya. Ini apa namanya? Pakai Wilcoxon juga sama. Jadi pakai Wilcoxon gitu. Nah, kemudian ini perbandingan baseline atau pretest antara eksperimen dan kontrol. Jadi ini komparatif ya, perbandingan. Ini pakainya Man Whitney. Jadi ini pakai Man Whitney ini. Yang pretest ini pakai Man Whitney. Cari efeknya, cantumkan p-value-nya gitu ya. Nah, sama juga yang post test ini juga pakai Man Whitney. Jadi bandingkan skor post test pakai Man Whitney. Akan ketahuan nanti efeknya berapa, p-value-nya berapa. Jadi yang ini adalah Man Whitney ya. Man Whitney cukup bandingkan post testnya saja. Kedua grup bandingkan post testnya saja. Ya, nah, ada lagi gain score difference. Nah, ini agak beda. Gain score difference yang mungkin sudah diajarkan dosen di kelas. Gain score adalah selisih antara eh, post test dan pretest. Jadi gain score, peningkatan skor atau penurunan skor. Jadi selisih antara pretest dan post test. Jadi pretest dikurang post test. Berapa pretest dikurang post test setiap responden, nah itu namanya gain score. Nah, gain score antara kelompok kontrol dan eksperimen dibandingkan dengan Mann Whitney, keluarlah angka ini. Gitu ya. Jadilah grafik seperti ini. Sehingga menjadi analisis yang sangat lengkap. Baik dari membandingkan pretest, ya ini diharapkan sama ya, nggak boleh efek ya. Kalau di dalam eksperimen, pretest ini kalau bisa p-value-nya tidak signifikan. Efeknya pun harus kecil, karena kesamaan baseline itu penting. Kemudian dari Wilcoxon testnya, dari pretest ke post test masing-masing grup ada, dan dari outputnya ya, perbedaan post test juga ada. Nah, ini harapannya berbeda signifikan.
juga gain score ya, perbedaan perubahannya juga ada. Jadi banyak analisis di sini yang lengkap gitu, sehingga apa, kekuatan statistiknya nih mantap gitu ya, seperti itu. Nah, untuk kelompok yang lebih dari dua, ya sudah tambahkan satu garis lagi, gitu ya, kasih nama, tambahkan satu garis jadi tiga garis gitu ya, tiga garis. Nah, kalau untuk kelompok yang tiga tiga grup, maka untuk difference-nya ini bukan pakai Mann Whitney ya, pakainya Kruskal-Wallis kalau nggak salah, Kruskal-Wallis ya, kayaknya. Kalau yang tiga grup seperti itu ya, pakainya Kruskal-Wallis. Tapi itu nanti nggak hanya sekedar ganti rumus ya, itu ada lagi spesifiknya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang tiga grup, atau misalkan post-testnya banyak, itu silakan nanti bisa dikonsultasikan ke dosennya atau ke saya langsung, supaya saya bisa jelaskan apa analisis yang tepat seperti apa. Begitu saja. Dan terakhir ya, terakhir, di dalam video tidak perlu ditampilkan nama-nama orang di awal gitu. Jadi judulnya apa, nama-nama kelompoknya nggak di awal ya. Tapi tampilkan nama-nama orang di akhir seperti kredit. Kalau di film itu kayak kredit gitu ya, mengalir dari bawah ke atas gitu. Nah, seperti itu. Bikin bentuknya kredit, eh, bergerak secara vertikal gitu ya. Yang dicantumkan adalah nama lengkap dari kalian semua, dosen pembimbing, asisten praktikum ditampilkan semua, kemudian anggota kelompok ya, ya kalian semua, tapi nggak perlu pakai NIM. Jadi kalau kayak NIM jelek nanti, nama-namanya saja, seperti itu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.